Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbes Bahlil Ilham dengan nomor induk mahasiswa 185503405. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji Bapak Dr. Irfan Helmi, SEMM, dan juga dosen pembimbing saya, Pak Parmin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Islamic Leadership, Work Environment, dan Individual Karakter terhadap kinerja guru madrasah Yapika. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah berdasarkan wawancara. Yang pertama yang kinerja. Hasil wawancara yaitu guru madrasah Yapika semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat akreditasi yang didapatkan oleh madrasah Yapika yaitu B, di mana peran guru dan tenaga lainnya ikut berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Prestasi yang dimiliki oleh madrasah Yapika cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kejuaraan-kejuaraan yang telah diraih oleh madrasah Yapika. Hal tersebut tidak lepas dari peran guru yang mengajar siswanya sehingga dapat meraih kejuaraan. Kemudian Islamic Leadership, hasil wawancaranya yaitu kepala sekolah menjalankan kepemimpinan sesuai dengan ajaran Islam, dan guru juga dapat yakin bahwa kepala sekolah selalu jujur dan amanah. Selain hal tersebut, kepala sekolah juga mengajak guru untuk memahami lebih dalam ilmu agama Islam agar mereka di sana tidak hanya bekerja tetapi juga paham ilmu agama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah menginginkan bahwa guru dan siswanya untuk selalu bersemangat untuk bekerja dan belajar sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian work environment, hasil wawancaranya yaitu guru madrasah Yapika merasa nyaman dengan lingkungan sekitar. Fasilitas yang mereka butuhkan terpenuhi dari kipas angin hingga kelas untuk mengajar yang sangat bagus. Meskipun masih swasta, lingkungan kerja yang ada sudah cukup dari segi gedung yang sekarang semakin baik. Yang tadinya 2 lantai sekarang sudah menjadi 3 lantai. Serta perlengkapan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti meja dan kursi untuk siswa juga sudah terpenuhi dengan baik. Pencahayaan untuk kelas juga sudah baik karena banyak jendela sehingga cahaya dapat masuk ke ruang kelas dan sirkulasi udara juga lancar. Kemudian individual karakter, hasil wawancaranya yaitu guru kampus Yapika berasal dari berbagai daerah dan tempat yang berbeda dan memiliki karakter masing-masing yang tentunya berbeda dari satu guru dengan guru yang lainnya. Umur dari guru madrasah Yapika juga berbeda-beda. Terdapat guru yang muda, terdapat juga guru yang sudah lebih berpengalaman. Meskipun dengan perbedaan itu, guru-guru di madrasah Yapika tetap bisa berhubungan dengan baik dan mampu membentuk kinerja yang baik antar guru. Nah, sekarang kampus Yapika mampu berkembang dengan pesat. Yang tadinya hanya mempunyai 3 kelas untuk madrasah aliyah dan sekarang sudah bertambah dikarenakan semakin naiknya jumlah murid yang masuk ke kampus Yapika. Kualitas dari kampus Yapika atau madrasah Yapika juga semakin meningkat, dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih oleh madrasah Yapika baik dari bidang pendidikan maupun di luar pendidikan. Ini terdapat foto di mana sebelah kiri adalah gedung yang sebelum dilakukan pembangunan yang masih 1 lantai. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah madrasah Yapika sudah dilakukan pembangunan jadi 3 lantai. Kemudian selanjutnya itu rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan Islami berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja guru madrasah Yapika? Kemudian yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja guru madrasah Yapika? Kemudian yang ketiga yaitu apakah karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja guru madrasah Yapika? Kemudian yang terakhir yaitu apakah kepemimpinan Islami, lingkungan kerja, dan karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja guru madrasah Yapika? Selanjutnya itu berdasarkan rumusan masalah tersebut, batasan masalahnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu membatasi populasi penelitian pada guru madrasah Yapika.
Kemudian yang kedua yaitu penelitian dilakukan kepada variabel Islamic leadership, work environment, individual karakter dan kinerja. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi terdapat tujuan, yaitu yang pertama mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan Islami terhadap kualitas kinerja pada guru madrasah YPK. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas kinerja pada guru madrasah YPK. Yang ketiga yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter individu terhadap kualitas kinerja pada guru madrasah YPK. Dan yang terakhir yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan Islami, lingkungan kerja, dan karakteristik individu terhadap guru madrasah YPK. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu yang pertama penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memperkaya ilmu khususnya bidang sumber daya manusia dalam kaitannya dengan kepemimpinan Islami, lingkungan kerja, karakteristik individu, dan kualitas kinerja. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ini merupakan tambahan informasi bagi pembaca yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yaitu manfaat praktis yang pertama dapat memberikan gambaran bagi sekolah YPK mengenai sejauh mana kepemimpinan Islami, lingkungan kerja, dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kualitas kinerja para tenaga pendidik yang ada di sekolah. Yang kedua, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah YPK sebagai bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan aspek sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas kinerja dari tenaga pendidik sehingga tercapainya tujuan dari sekolah. Kemudian selanjutnya itu adanya kajian teori. Yang pertama kinerja. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan organisasi kecil maupun besar. Menurut Muheryono 2012 halaman 95, kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis atau suatu organisasi. Kemudian ada pun indikator dari kinerja karyawan, yaitu yang pertama adanya kualitas kinerja atau quality of work. Yang kedua itu kecakapan atau promptness. Yang ketiga itu inisiatif. Kemudian kemampuan atau capability. Yang terakhir yaitu komunikasi atau communication. Selanjutnya variabel Islamic leadership. Kepemimpinan atau leadership dalam bahasa Arab disebut dengan khalifah. Kepemimpinan Islami dalam suatu organisasi diperoleh dari sumber Islami yang kemudian diaplikasikan dalam organisasi dan kepercayaan dan praktek secara Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut Ahmad 2011. Hakim 2012 membagi dalam 4 indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sidik atau jujur. Yang kedua itu amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah atau cerdas. Dan yang terakhir itu tablik. Kemudian yang variabel yang ketiga yaitu work environment atau lingkungan kerja. Lingkungan kerja menciptakan kenyamanan tinggi bagi karyawan. Kenyamanan yang tercipta dari lingkungan kerja ini berpengaruh terhadap keseriusan tenaga pendidik dalam menjalankan kewajiban sehingga mendorong karyawan untuk bisa bekerja lebih baik karena dukungan lingkungan. Indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti 2011 halaman 270 yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya ada yang pertama itu penerangan atau cahaya di tempat kerja. Kemudian yang kedua itu temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Kemudian yang ketiga keamanan di tempat kerja sendiri itu. Kemudian yang keempat itu sirkulasi udara di tempat kerja. Dan yang terakhir itu kebisingan di tempat kerja. Kemudian variabel yang terakhir yaitu individual karakteristik atau karakteristik individu. Menurut Robin, karakteristik individu merupakan keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan lingkungannya. Karakteristik individu dapat diukur dengan sikap, minat, dan kebutuhan. Individu membawa nilai yang melekat dalam diri yang terbentuk dalam suatu situasi kerja.
Menurut Robin yang dialihbahasakan oleh Molan 2010, karakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja dalam organisasi. Kemudian ada pun indikator karakteristik individu yang pertama yaitu kemampuan atau ability, minat, interest. Yang ketiga itu nilai atau value. Dan yang terakhir itu sikap atau attitude. Kemudian ada pun model empiris, bisa dilihat dari gambar. Berdasarkan model empiris sebelumnya, diambil 4 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis pertama yaitu Islamic leadership berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru madrasah YPK. Hipotesis yang kedua yaitu work environment berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru madrasah YPK. Kemudian yang ketiga yaitu individual karakteristik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru madrasah YPK. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu Islamic leadership, work environment, dan individual karakteristik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru madrasah YPK. Sekian paparan seminar skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.